Nenek moyang. Asal-usul nenek moyang. Untuk mengetahui asal nenek moyang bangsa Indonesia, kita bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun bahasa dan persebaran kebudayaan bercocok tanam, merujuk pada bidang linguistik. Bahasa yang tersebar di Indonesia, termasuk rumpun bahasa Melayu Austronesia, menurut para ahli nenek moyang bangsa Indonesia, berasal dari Yunan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti kesamaan artefak yang ditemukan di Yunan. Tampak bahwa sekitar 3000 SM masyarakat di wilayah itu telah mengenal bercocok tanam. Daerah Yunan terletak di daratan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Cina sekarang. Seorang ahli sejarah yang mengemukakan pendapat ini adalah Moali. Pendapat Moali ini didasarkan pada argumen bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia dan kedatangan ke Indonesia dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 3000 SM sampai 1500 SM dengan menggunakan perahu bercadik satu, sedangkan gelombang kedua berlangsung antara tahun 1500 SM sampai 500 SM dengan menggunakan perahu bercadik dua. Jadi dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan Selatan. Orang-orang itu bermigrasi dari pulau ke pulau dengan perahu bercadik untuk sampai ke pulau-pulau sebelah selatan. Orang-orang yang berlayar sampai ke Pulau Nusantara disebut bangsa Melayu. Bangsa Indonesia termasuk ras Mongoloid, terutama Malayan Mongoloid. Ras Mongoloid mempunyai 3 subrasi, yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Sebelum ras Mongoloid masuk ke Indonesia, di wilayah Indonesia sudah ada ras Austromelanosoid. Suku tersebut berasal dari daerah Tonkin, dari Tonkin kemudian menyamar ke Hindia Belanda, Indonesia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Berdasarkan penyelidikan terhadap penggunaan bahasa yang dipakai di berbagai kepulauan, seorang ahli sejarah berkesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Campa. Namun sebelum nenek moyang bangsa Indonesia tiba di daerah kepulauan Indonesia, daerah ini telah ditempati oleh bangsa berkulit hitam dan berambut keriting. Bangsa-bangsa ini hingga sekarang menempati daerah-daerah di Indonesia bagian timur dan daerah-daerah Australia. Persebaran nenek moyang di Indonesia. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Campa. Cochin salah satunya adalah karena meyakini itu berdasarkan bahwa kesamaan bangsa Indonesia serta persamaan nama binatang dan nama senjata pada sekitar tahun 2000 sampai 2500 SM. Orang-orang dari Yunan dengan menggunakan perahu bercadik meninggalkan wilayah tempat tinggalnya menuju ke daerah wilayah selatan. Perpindahan suku lain yang lebih kuat. Sedangkan von Eino-Gilder menyatakan bahwa penduduk Indonesia berasal dari daratan Asia. Hal ini didasarkan pada artefak yang ditinggalkan. Sebagai contoh, kapak persegi di Indonesia juga ditemukan di sekitar Sungai Huangho dan Irrawaddy. Sungai Huangho adalah pemukiman bangsa Tionghoa yang muncul di lembah Sungai Kuning. Disebut kuning karena membawa lumpur berwarna kuning di sepanjang alirannya. Sungai Irrawaddy atau Sungai Irrawaddy adalah sungai terpanjang yang mengalir melewati Myanmar. Pendapat lain menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri adalah pendapat dari daerah Sangkot Marzuki. Penelitian ini didasarkan pada fosil tertua ditemukan di Indonesia. Selain itu, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pendapat lain yang agak berbeda dikemukakan oleh Majumdar yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari India. Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh banyak tokoh tersebut, disimpulkan awal bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Teori Yunan didukung oleh beberapa ahli antara lain Galdem, Kern, Foster, Logan, Somet, Muljana, dan Asma Haji Omar, dan kemungkinan teori ini akan dapat berganti di kemudian hari tergantung penelitian selanjutnya. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan melalui dua gelombang. Gelombang pertama ialah Melayu tua sekitar 2000 SM. Dan gelombang yang kedua yakni Melayu muda sekitar 500 SM. Berbagai ahli sejarah menerka bahwa kepindahan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain: kekurangan bahan makanan, kerusakan lingkungan di daerah asal, bencana alam,
terdesak oleh pendatang, peperangan, dan lain-lain. Proto-Melayu, jalur perpindahan dari Yunan menuju wilayah Indonesia dibagi menjadi dua rute, yakni rute barat dan rute timur. Jalur barat dari Yunan ke Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusantara Tenggara. Kebudayaan yang dibawa adalah kapak persegi, sedangkan jalur timur dimulai dari Teluk Tonkin menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua sampai menuju Australia dengan membawa kebudayaan kapak lonjong keturunan bangsa Proto-Melayu, misalnya saja suku bangsa Batak, Dayak, dan Toraja. Bangsa Proto-Melayu sudah bermukim secara menetap dengan berternak dan pengolahan tanah secara sederhana. Deutero-Melayu, persebaran Deutero menempuh jalur barat dengan membawa kebudayaan dari Vietnam. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari perunggu seperti kapak corong, ekara, muko, dan perhiasan dari perunggu. Bangsa Deutero-Melayu memilih tinggal di daerah yang subur. Deutero-Melayu sudah bercocok tanam lebih modern dibandingkan Proto-Melayu. Deutero-Melayu sudah mengenal irigasi. Bangsa Indonesia sekarang yang merupakan keturunan dari bangsa Deutero-Melayu adalah suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu. Melanosoid. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanosoid di Kepulauan Indonesia berasal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 SM. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Negrito dan Wedi. Persebaran orang-orang Wedi di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, di Siak, dan di Sulawesi pojok tenggara. Periode imigrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Zaman es. Zaman es adalah suatu waktu ketika suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan es di kutub dan gletser gunung. Kebudayaan materi dan rohani. Disebut zaman batu karena hasil-hasil kebudayaan pada masa itu di sebagian besar tersebut dari batu, mulai dari yang sederhana dan kasar sampai yang baik dan halus. Perbedaan itu merupakan gambaran usia peralatan tersebut. Semakin sederhana dan kasar, maka peralatan itu dikatakan berasal dari zaman yang lebih tua. Dan sebaliknya, zaman batu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, dan zaman batu muda. Zaman batu tua. Zaman batu tua merupakan masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah sehingga bentuknya masih sederhana, misalnya kapak genggam. Zaman batu Madia. Zaman batu Madia merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua, misalnya pebble atau kapak Sumatera. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dari sebelumnya, misalnya kapak persegi. Alat-alat itu terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Alat-alat tersebut ada yang sangat kasar, agak halus, dan sangat halus bentuknya. Di samping itu ada yang bulat, pipih, runcing, kecil, dan besar. Bentuk dari jenis alat-alat itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidupnya. Sisa-sisa peralatan yang terbuat dari tulang dan kayu umumnya telah membantu atau sering disebut fosil. Sisa-sisa peninggalan ini disebut sebagai hasil kebudayaan fisik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.